Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada tanggal 14 Zulhijjah. Saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji telah menunaikan kewajiban utama mereka. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah mereka, memudahkan semua hal yang harus mereka lakukan sebelum kepulangan ke tanah air, dan memulangkan mereka dalam keadaan selamat serta meraih haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan hal tersebut, saya akan menyampaikan khutbah dengan tema keutamaan atau pahala dari haji. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu rajulin kharaja min manzilihi hajan aw mu'tamiran fakullama rafa'a qadaman wa wada'a qadaman tanasaratiz dzunubu min badanihi kama yatanasarul waraqu minasyajari. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk haji atau umroh, maka setiap kali ia mengangkat dan menurunkan kaki dalam langkah-langkahnya, dosa-dosanya berguguran dari badannya seperti dedaunan berguguran dari pohon. Dalam hadis lain Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'inat tawwabun. Semua manusia itu melakukan banyak salah dan dosa, dan yang terbaik di antara mereka adalah orang yang mau bertobat. Kita semua berdosa, tapi mungkin kita tidak menyadari. Mungkin kita menyadari, tapi kita tidak mau mengakui. Mungkin kita sadar dan mau mengaku, tapi kita malas untuk bertobat. Kalau kita mau bertobat, maka salah satu caranya adalah dengan haji. Jika dosa-dosa itu ibarat karat di besi, maka amplas yang paling ampuh untuk membersihkannya adalah ibadah haji. Baru kita keluar dari rumah menuju tanah suci, setiap langkah kita sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Fa idza waradal Madinah wa safahani bisalam safahatul malaikatu bisalam. Jika orang itu telah tiba di kota Madinah, lalu dia menjabat tanganku, sofahani bisalam, dengan mengucapkan salam, kita datang ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam beliau dan membaca salam, sofahatul malaikatu bisalam, maka para malaikat pun akan menjabat tangannya atau akan menyambutnya dengan membacakan salam, kedamaian dan kesejahteraan baginya. Kota Madinah disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya. Dia penuh cahaya oleh malaikat yang senantiasa ada di tempat itu, menyaksikan orang-orang yang beribadah atau menuntut ilmu sepanjang waktu, sepanjang tahun. Kaum muslimin rahimakumullah. Fa idza warada dzal hulaifah wagtasala tahharahu Allahu minadz dzunub. Jika kita sudah berangkat dari kota Madinah menuju Mekah dengan singgah di tempat kita mengambil ihram, kemudian kita mandi ihram, maka Allah Subhanahu wa taala menyucikan kita dari dosa-dosa. Dengan berihram kita masuk prosesi haji, menanggalkan semua pakaian dan menggantinya dengan 2 lembar pakaian putih, menandakan bahwa kita hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang papa. Selanjutnya, wa idza labisa saubaini jadidain jaddadallahu alhasanat. Jika dia sudah memakai 2 pakaian ihram itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membaharukan baginya semua kebaikan. Wa idza qala labbaik Allahumma labbaik
Ajabahu Rabbu azza wa jalla, labbaika wa sa'daik, asma'u kalamak wa anzuru ilaik. Jika kita mulai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab juga seruan kita, labbaika wa sa'daik, aku juga menjawab seruanmu, semoga kebahagiaan semuanya tercurah untukmu. Asma'u kalamak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku mendengar kata-katamu. Allah subhanahu wa ta'ala jelas mendengar semua omongan kita, kapanpun dan dimanapun, walaupun kita tidak sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Tapi ini menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memperhatikan kata-kata kita, permintaan dan permohonan kita serta pengakuan kita. Wa anzuru ilaik, dan aku memandang kepadamu. Sama seperti tadi, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita kapanpun dan dimanapun. Kata-kata ini untuk menandakan betapa dekatnya perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita saat kita sedang menunaikan ibadah haji. Fa idza dakhala Makkah wa tawafa wa sa'a baina Safa wal Marwah wa sallallahu lahul khairat. Jika dia sudah tiba di Mekah, lalu tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambungkan dirinya dengan semua kebaikan. Kita tahu sa'i antara Safa dan Marwah adalah meneladani perbuatan Siti Hajar yang sedang mengalami krisis yang sangat besar. Dia dan bayinya ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim, kehabisan bekal, kehabisan air. Lalu Siti Hajar melakukan usaha yang paling besar. Sebagai seorang wanita, dia mencari air dengan pergi ke Bukit Safa, lalu ke Bukit Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Lalu usaha yang terbesar, pada krisis yang terbesar itu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan anugerah yang terbesar, yaitu air Zam-Zam. Air yang tidak ada keringnya, tidak hanya memenuhi kebutuhan Siti Hajar dan bayinya, tapi juga bisa diambil oleh semua jamaah haji sampai akhir zaman insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya wa idza waqafu fi Arafat, dan selanjutnya jika seseorang sudah wukuf di Arafah dan memanjatkan kebutuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan membanggakan orang itu di hadapan malaikatnya. Wahai para malaikatku, lihatlah orang itu, dia datang ke tanah suciku dalam keadaan berdebu dan berpakaian lusuh, menghabiskan harta dan perbekalannya, maka aku pasti mengeluarkannya dari dosa-dosanya seperti ia terlahir dari perut ibunya. Wa idza ramaul jamar, jika mereka sudah melempar jamarat, menggunting rambut dan berziarah ke rumahku, maka penyeru dari Arsy akan berseru, irji'u maghfuran lakum, pulanglah kalian dalam kondisi sudah diampuni, wasta'niful amal, dan mulailah kembali amal perbuatanmu. Sekian lama kita terbelenggu, sekian lama bahu kita terbebani oleh dosa-dosa. Dengan haji semua beban itu hilang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi saudara-saudara kita yang haji dengan haji yang mabrur, dan kepada kita juga dianugerahi kesempatan untuk pergi haji pada tahun depan dan pada setiap tahun. Amin ya rabbal alamin.